Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Ibu Ningsih. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Purwati Ningsih, SEMM, selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Saya, Arum Sulistiawati, NIM 6420313, sebagai moderator dalam presentasi kelompok 7. Dengan dibantu rekan-rekan saya, yaitu Farika Nuraida, NIM 64272, dan Stella Safira Suri, NIM 6420306. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas dengan judul Manajemen Konflik. Pendahuluan, konflik. Konflik berasal dari kata konfliga, konfliktum, atau saling berbenturan, yaitu semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi-interaksi antagonis yang bertentangan. Manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan proses mengidentifikasi dan mengatasi konflik secara bijaksana, adil, dan efisien dengan 3 bentuk metode pengelolaan konflik, yaitu stimulasi konflik, pengurangan atau penekanan konflik, dan penyelesaian konflik. Pengelolaan konflik membutuhkan keterampilan seperti berkomunikasi yang efektif, pemecahan masalah, dan bernegosiasi dengan fokus pada kepentingan organisasi. Konflik sebenarnya bisa menjadi suatu potensi yang baik atau fungsional yang bisa mendorong produktivitas apabila konflik tersebut dikelola dengan baik. Namun, konflik biasanya dianggap sebagai suatu yang negatif atau disfungsional dan dapat mengganggu serta menurunkan produktivitas. Definisi manajemen konflik menurut para ahli. Wirawan 2009 mendefinisikan konflik sebagai proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling bergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Menurut Ross pada tahun 1993, bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Teori utama tentang penyebab konflik dalam organisasi, yaitu 1. Teori kebutuhan manusia konflik, yang disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, yaitu fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. 2. Teori identitas, yaitu konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang terakar dari hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak tertuntas. 3. Teori hubungan masyarakat, yaitu konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan, dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. 4. Teori kesalahpahaman antar budaya, yaitu konflik disebabkan karena ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. 5. Teori transformasi, yaitu konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. 6. Teori negosiasi prinsip, yaitu konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan berbeda perspektif tentang konflik oleh pihak-pihak yang berkonflik. Tipe manajemen konflik. Menurut Baskerville tahun 1993, paling tidak terdapat 6 tipe manajemen konflik, yaitu yang pertama, avoiding individu atau organisasi pada umumnya cenderung menghindari konflik. 2. Accommodating adalah cara mengumpulkan berbagai pendapat dari banyak pihak yang terlibat dalam konflik. 3. Compromising cenderung memperhatikan pendapat dan kepentingan semua pihak. 4.
Competing adalah cara menyelesaikan konflik dengan mengarahkan pihak yang berkonflik untuk saling bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing. 5. Collaborating merupakan metode penyelesaian konflik dengan bekerja sama untuk menghasilkan hal yang memuaskan karena semua pihak bersinergi dalam menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. 6. Collaborating atau mixture tipe manajemen konflik ini membutuhkan tenaga waktu dan pikiran yang besar dalam proses penyelesaian suatu konflik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farisa Nuraida. Tingkatan konflik. 1. Konflik intrapersonal, yaitu konflik internal yang terjadi dalam diri seseorang. 2. Konflik interpersonal, yaitu konflik yang terjadi antar individu. Ketiga, konflik intragrup, yaitu konflik antara anggota dalam satu kelompok. Keempat, konflik intergrup, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok. Kelima, konflik interorganisasi, yaitu konflik yang terjadi antar organisasi. Keenam, konflik intraorganisasi, yaitu konflik yang terjadi antar bagian dalam suatu organisasi. Sumber-sumber konflik. Pendapat dari Harjana 1994 menyebutkan bahwa secara umum sumber-sumber konflik dalam organisasi adalah sebagai berikut. 1. Salah pengertian karena kegagalan komunikasi. 2. Perbedaan tujuan karena perbedaan nilai hidup. Ketiga, persaingan mendapatkan organisasi yang terbatas. 4. Masalah wewenang dan tanggung jawab. 5. Perbedaan penafsiran terhadap peraturan atau kebijakan. 6. Kurangnya kerjasama. 7. Adanya usaha untuk mendominasi. 8. Tidak menaati peraturan dan tata tertib kerja. 9. Perubahan sasaran dan prosedur kerja. Aspek manajemen konflik. 1. Competing atau kompetisi, yaitu merupakan gaya yang berorientasi pada kekuasaan, di mana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik dengan lawannya. Kedua, kolaborasi atau pemecah masalah, yaitu merupakan gaya mencari solusi integratif jika kepentingan kedua belah pihak terlalu penting untuk dikompromikan. Ketiga, penghindaran aspek negatif dari gaya ini adalah melempar masalah kepada orang lain dan mengesampingkan masalah, atau bahasa lainnya adalah menarik diri atau bersembunyi untuk menghindari konflik. Keempat, akomodasi atau penolong ramah, yaitu merupakan gaya yang sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan kepentingan pribadi. Kelima, kompromi atau pendamai penyiasat, yaitu merupakan gaya yang lebih berorientasi pada jalan tengah, karena setiap orang punya sesuatu untuk ditawarkan dan sesuatu untuk diterima. Nilai gaya ini terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Dampak konflik terhadap kinerja. Dampak konflik terhadap kinerja sebagaimana yang dirumuskan oleh Wirawan 2010-110. Pengaruh positif. 1. Meningkatkan upaya untuk lebih baik, lebih kompetitif, dan lebih teliti. 2. Memahami orang lain lebih baik, terutama lawan konflik. Ketiga, membawa pokok masalah yang terpendam ke permukaan. Keempat, menstimulasi berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Pengaruh negatif. 1. Merusak hubungan dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Kedua, menurunkan mutu pengambilan keputusan. Ketiga, menurunnya kualitas kerja dan meningkatkan ketidakpuasan kerja. Dan terakhir, menurunnya motivasi kerja, komitmen berorganisasi, loyalitas, dan kedisiplinan kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sela Safira Suri. Dampak konflik terhadap produktivitas organisasi. Dampak positif, situasi selesai konflik menyebabkan meningkatnya hubungan kerja yang lebih baik. Dengan demikian, pasca terjadinya konflik akan meningkatkan produktivitas dari organisasi. Dampak negatif, bila konflik tidak terselesaikan dengan baik, maka konflik di kemudian hari akan muncul kembali. Dengan kemunculan konflik yang tidak fungsional akan menurunkan produktivitas organisasi. Proses penyelesaian konflik. Adapun proses penyelesaian konflik dilakukan melalui beberapa pendekatan, yakni sebagai berikut. Negosiasi dalam buku Teach Yourself Negotiation, karangan Phil Baguley dijelaskan tentang definisi negosiasi, yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati
dan diterima oleh dua belah pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Yang kedua, litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian konflik yang dipandang atau dilakukan berdasarkan prinsip, norma, dan nilai-nilai ekonomi. Adapun proses penyelesaiannya dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari sudut pandang pembuat keputusan, yang kedua dari sudut pandang prosesnya. Yang ketiga, mediasi menurut Profesor Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Yang keempat, arbitres. Arbitres dapat dikatakan penyelesaian atau putusan sengketa oleh seorang atau para hakim yang berdasarkan tujuan bahwa mereka akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih tersebut. Menurut Christopher Amor, arbitres merupakan istilah umum dari proses penyelesaian konflik secara sukarela di mana pihak-pihak yang terlibat konflik meminta bantuan pihak ketiga yang imparsial atau tidak memihak dan netral untuk membuat keputusan mengenai objek konflik. Ada beberapa alasan pelaku bisnis usaha menggunakan lembaga arbitres. Yang pertama, adanya kebebasan, kepercayaan, dan keamanan. Yang kedua, wasit atau arbiter memiliki keahlian. Yang ketiga, lebih cepat dan hemat biaya. Yang keempat, bersifat rahasia. Yang kelima, adanya kepekaan arbiter atau wasit. Yang keenam, bersifat non-preseden. Yang ketujuh, bersifat preseden, yaitu putusan yang sama untuk perkara yang sama. Daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat dimengerti dan dipahami teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.